Pernahkah kamu merasa aneh pada dirimu sendiri? Siang hari begitu banyak keinginan untuk berubah. Begitu banyak janji dalam hati. Begitu banyak niat untuk bangun di sepertiga malam. Tetapi ketika malam benar-benar datang, tubuh terasa berat, mata sulit terbuka, dan pagi datang dengan rasa bersalah yang sama. Lalu kamu bertanya dalam diam, kenapa hanya sedikit orang yang mampu tahajud? Padahal semua orang tahu keutamaannya. Semua orang ingin dekat dengan Allah. Semua orang ingin doanya diangkat. Namun hanya segelintir yang benar-benar berdiri di sunyi malam. Mungkin selama ini kita salah memahami rahasianya. Kita mengira tahajud hanya soal niat. Kita mengira semakin kuat tekad, semakin mudah bangun. Kita mengira alarm adalah penentu keberhasilan. Padahal tahajud bukan sekadar keputusan. Tahajud adalah panggilan. Ia bukan hanya aktivitas tubuh. Ia adalah gerakan jiwa. Dalam perjalanan hidup manusia, selalu ada momen ketika Allah menginginkan seorang hamba lebih dekat. Bukan lebih sibuk, bukan lebih terlihat saleh, tetapi lebih jujur. Tahajud adalah ruang kejujuran. Jika siang hari kita sibuk membangun citra, malam hari adalah waktu ketika tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Dan disitulah letak rahasianya. Banyak orang gagal bangun malam bukan karena tidak berniat, tetapi karena hatinya belum cukup ringan untuk diangkat. Tahajud bukan dimulai saat alarm berbunyi. Tahajud dimulai sejak hati memilih apa yang ia simpan sepanjang hari. Hati yang penuh iri akan berat. Hati yang menyimpan dendam akan lelah. Hati yang terlalu melekat pada dunia akan sulit terbang. Sedangkan tahajud adalah tentang terbang. Dalam sejarah Islam, kita melihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad dipenuhi dengan tahajud. Beliau memikul beban dakwah yang luar biasa. Dihina, dilecehkan, ditinggalkan, tetapi malamnya tidak pernah kosong. Mengapa? Karena hati beliau tidak dipenuhi dunia. Hati beliau dipenuhi rindu. Tahajud adalah bahasa rindu seorang hamba. Dan rindu tidak bisa dipaksa. Ia tumbuh ketika hati menyadari bahwa tidak ada tempat kembali selain Allah. Itulah sebabnya tidak semua orang mampu. Bukan karena mereka tidak tahu. Bukan karena mereka malas. Tetapi karena tahajud menuntut pelepasan. Ia menuntut kita melepaskan gengsi. Melepaskan kepura-puraan. Melepaskan ketergantungan pada manusia. Di siang hari kita kuat. Kita terlihat tegar. Kita bisa tertawa. Namun di malam hari, Allah tidak melihat penampilan. Allah melihat kejujuran. Dan kejujuran sering kali menakutkan. Ada luka yang belum selesai. Ada dosa yang belum diakui. Ada penyesalan yang belum ditangisi. Sebagian orang memilih tidur, karena tidur lebih nyaman daripada menghadapi diri sendiri. Tetapi mereka yang bangun di sepertiga malam adalah mereka yang berani melihat cermin batinnya. Dalam sejarah para sahabat, kita mengenal Umar bin Khattab, sosok yang dikenal tegas dan kuat, namun malamnya diisi dengan tangisan. Bukan karena lemah, tetapi karena sadar. Tahajud melahirkan kesadaran, dan kesadaran itu tidak selalu nyaman. Tahajud bukan tentang berapa rakaat, bukan tentang berapa lama berdiri, bukan tentang suara yang paling merdu. Tahajud adalah tentang perubahan perlahan. Ia adalah proses membersihkan hati yang kusam, mengikis ego yang keras, melembutkan jiwa yang kering. Banyak orang ingin hasil tahajud, ingin rezeki lancar, ingin masalah selesai, ingin hidup tenang, tetapi tidak semua siap dengan prosesnya. Karena tahajud yang berhasil bukan hanya membuat doa dikabulkan. Ia membuat hati dibentuk. Allah tidak sekadar memberi apa yang kita minta. Allah seringkali mengubah siapa diri kita sebelum memberi. Dan perubahan itu dimulai dari malam. Malam yang sunyi, malam yang tidak ramai, malam yang tidak ada sorotan. Di saat orang lain terlelap, ada jiwa yang berdiri, bukan untuk dipuji, tetapi untuk pulang. Itulah mengapa hanya sedikit yang mampu. Tahajud adalah undangan pribadi. Ia bukan kewajiban yang bisa dipaksakan. Ia adalah kehormatan yang diberikan. Ketika Allah ingin mengangkat seorang hamba, Allah bangunkan ia di malam hari.
Dan ketika seorang hamba merasakan nikmatnya berdiri dalam sunyi, ia tidak lagi merasa dipaksa. Ia merasa ditarik. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada air mata yang terasa ringan. Ada doa yang keluar tanpa dibuat-buat. Tahajud yang berhasil bukan yang paling sempurna, tetapi yang paling tulus. Ketika seorang hamba bersujud dan mengakui kelemahannya, saat itulah langit terbuka, karena Allah dekat dengan hati yang pecah. Banyak orang berpikir mereka belum pantas tahajud karena terlalu banyak dosa. Padahal justru orang yang merasa berdosa adalah yang paling membutuhkan tahajud. Tahajud bukan hadiah untuk yang suci. Tahajud adalah jalan bagi yang ingin kembali. Dan mungkin hari ini kamu merasa jauh, merasa tidak layak, merasa terlalu kotor. Tetapi jarak itu bukan alasan untuk berhenti. Justru jarak itu adalah alasan untuk bangun. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk menerima kita. Allah menunggu kita jujur. Dan malam adalah waktu paling jujur. Ketika dunia sunyi, ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang menilai, hanya kamu dan Tuhanmu. Jika selama ini kamu sulit bangun, jangan langsung menyalahkan niatmu. Lihatlah hatimu. Apa yang masih kamu simpan? Apa yang belum kamu lepaskan? Apa yang belum kamu maafkan? Karena tahajud adalah tentang meringankan hati sebelum mengangkat tubuh. Dan ketika hati mulai ringan, tubuh akan mengikuti. Bagian pertama dari perjalanan ini adalah menyadari bahwa tahajud bukan tentang kemampuan fisik, tetapi kesiapan batin. Bagian kedua akan membawa kita lebih dalam, tentang luka yang menghalangi, tentang beban yang membuat jiwa tertidur. Dan bagian ketiga akan menunjukkan tanda bahwa tahajudmu benar-benar berhasil, bukan dari mimpi atau keajaiban, tetapi dari perubahan hidup yang perlahan. Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, jika ada rasa ingin memperbaiki diri, jika ada dorongan kecil untuk mencoba lagi malam nanti, itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang mengetuk pelan. Dan jika kamu ingin energi kebaikan ini mengalir, jika kamu ingin doa-doamu dikuatkan, jika kamu ingin hatimu dilapangkan, tuliskan amin. Semoga setiap amin yang terucap menjadi saksi bahwa kita tidak menyerah untuk kembali, bahwa kita tidak berhenti berharap, bahwa kita siap belajar bangun bukan hanya dari tidur, tetapi bangun sebagai jiwa yang lebih hidup. Perjalanan ini baru dimulai, dan malam selalu menunggu mereka yang ingin pulang. Ada satu hal yang jarang sekali dibicarakan ketika kita membahas tahajud. Kita sering membahas keutamaannya. Kita sering membahas pahalanya. Kita sering membahas janji-janji Allah bagi yang bangun di sepertiga malam. Tetapi kita jarang membahas mengapa hati terasa berat ketika malam datang. Bagian kedua dari perjalanan ini bukan lagi tentang niat, bukan lagi tentang alarm, bukan lagi tentang tekad. Ia tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang luka yang belum selesai. Karena sesungguhnya, yang membuat seseorang sulit bangun malam seringkali bukan tubuhnya yang lelah, melainkan jiwanya yang belum pulih. Siang hari kita terlihat baik-baik saja. Kita bekerja, kita berbicara, kita tersenyum, kita menjalani rutinitas seperti biasa. Namun di dalam dada, ada ruang-ruang yang belum dibereskan. Ada kecewa yang dipendam, ada amarah yang tidak tersampaikan. Ada rasa bersalah yang belum dimaafkan. Dan tahajud adalah ruang sunyi yang mempertemukan kita dengan semua itu. Itulah mengapa banyak orang tanpa sadar menghindarinya. Karena bangun di sepertiga malam berarti siap berhadapan dengan diri sendiri. Di siang hari, kita bisa sibuk untuk melupakan. Kita bisa tertawa untuk menutupi. Kita bisa berbicara untuk mengalihkan. Tetapi di malam hari, ketika semua orang tertidur, ketika suara kendaraan mereda, ketika layar ponsel tidak lagi menyala, yang tersisa hanya hati, dan hati tidak bisa dibohongi. Tahajud bukan sekadar berdiri dan membaca. Ia adalah pertemuan paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Dalam sejarah orang-orang saleh, malam adalah waktu air mata. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka sadar. Kita mengenal Umar bin Khattab sebagai sosok yang tegas dan kuat.
Namun di malam hari beliau menangis karena takut pertanggungjawaban, karena merasa belum cukup adil, karena merasa belum cukup bersih. Tahajud melahirkan kesadaran seperti itu, dan kesadaran selalu datang bersama rasa perih. Banyak orang ingin ketenangan tahajud, tetapi tidak semua siap dengan proses membuka luka. Karena ketika seseorang benar-benar berdiri di hadapan Allah dalam gelap, ia akan mulai melihat dirinya apa adanya. Ia akan teringat kesalahan yang pernah ia anggap kecil. Ia akan teringat ucapan yang melukai orang lain. Ia akan teringat dosa yang belum ia tangisi. Dan perasaan itu tidak ringan. Sebagian jiwa memilih tidur agar tidak perlu menghadapi itu semua. Padahal justru disitulah penyembuhan dimulai. Tahajud bukan hanya tentang meminta. Ia tentang mengakui. Mengakui bahwa kita rapuh, mengakui bahwa kita salah, mengakui bahwa kita tidak sekuat yang kita kira. Dan pengakuan itu adalah pintu rahmat. Allah tidak menolak hamba yang mengakui kelemahannya. Allah justru mendekat kepada hati yang pecah. Tetapi untuk sampai ke sana, seseorang harus berani membuka lapisan demi lapisan dirinya. Ada orang yang sulit tahajud karena masih menyimpan dendam. Ada yang sulit bangun karena masih menyimpan iri. Ada yang sulit berdiri karena terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Hati yang penuh perbandingan sulit merasa cukup, dan hati yang tidak merasa cukup sulit merasa tenang. Tahajud membutuhkan ketenangan, bukan ketenangan dunia, tetapi ketenangan batin. Banyak yang bertanya mengapa dulu mudah bangun malam, sekarang terasa berat. Mungkin bukan Allah yang menjauh. Mungkin hati kita yang mulai dipenuhi hal-hal yang membuatnya berat. Dunia tidak salah, kesibukan tidak salah, masalah tidak salah. Yang membuat berat adalah ketika semuanya masuk terlalu dalam ke hati. Tahajud adalah proses mengeluarkan kembali beban itu. Ia seperti pembersihan yang perlahan. Air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan. Ia tanda bahwa jiwa sedang dibersihkan. Dalam perjalanan spiritual, para ulama seperti Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ibadah sejati adalah yang mengubah hati. Bukan sekadar gerakan, bukan sekadar bacaan. Jika seseorang bangun malam tetapi hatinya tetap keras, mungkin yang bangun hanya tubuhnya. Tetapi jika seseorang mulai merasa lebih lembut, lebih sabar, lebih mudah memaafkan, itu tanda bahwa tahajud mulai bekerja di dalam dirinya. Dan proses itu tidak instan. Ada fase ketika seseorang merasa hampa. Ada fase ketika doa terasa tidak didengar. Ada fase ketika air mata tidak juga jatuh. Itu bukan kegagalan. Itu bagian dari perjalanan. Karena Allah tidak hanya melihat hasil. Allah melihat kesungguhan. Ada orang yang tidak pernah melewatkan tahajud, tetapi masih merasa jauh. Ada pula yang baru belajar bangun sekali dua kali, namun hatinya sudah bergetar hebat. Yang menentukan bukan lamanya, tetapi kedalaman. Tahajud yang berhasil adalah yang membuat seseorang lebih jujur pada dirinya. Ia tidak lagi menyalahkan orang lain atas hidupnya. Ia mulai melihat dirinya sendiri. Ia tidak lagi sibuk menuntut dunia. Ia mulai sibuk memperbaiki hati. Di titik itu, perubahan perlahan terjadi. Masalah mungkin belum selesai. Rezeki mungkin belum bertambah. Ujian mungkin belum berhenti, tetapi cara memandangnya berubah. Dan perubahan cara pandang adalah keajaiban pertama. Tahajud bukan hanya mengubah takdir luar. Ia mengubah lanskap batin. Ia membuat seseorang lebih kuat menghadapi kenyataan. Lebih tenang menerima ketentuan. Lebih percaya bahwa Allah tidak pernah salah memilihkan jalan. Bagian kedua ini adalah tentang keberanian. Keberanian untuk tidak lari dari diri sendiri. Keberanian untuk tidak menutup luka. Keberanian untuk berdiri meski hati gemetar. Karena ketika seseorang memilih untuk tetap bangun walau berat, tetap sujud walau terasa hampa, tetap berdoa walau belum melihat hasil, disitulah kualitas imannya ditempa. Allah tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan Allah. Dan tahajud adalah cara paling sunyi untuk mengakui itu. Perjalanan ini belum selesai. Bagian ketiga akan membawa kita pada tanda-tanda. Bagaimana mengetahui bahwa tahajud benar-benar berhasil?
bukan dari cerita luar biasa, bukan dari pengalaman mistis, tetapi dari perubahan kecil yang pelan namun pasti. Karena tahajud sejati bukan tentang malam yang ramai air mata, tetapi tentang siang yang lebih tenang. Dan ketika malam mulai terasa bukan lagi beban, melainkan kebutuhan, saat itulah jiwa sedang belajar pulang. Bagian ketiga dari perjalanan ini bukan lagi tentang mengapa sulit bangun, bukan lagi tentang luka yang tersembunyi, tetapi tentang satu pertanyaan yang paling jujur. Bagaimana kita tahu bahwa tahajud kita benar-benar berhasil? Karena pada akhirnya, setiap jiwa yang bangun di malam hari pasti menyimpan harapan. Harapan agar doanya didengar, harapan agar hidupnya berubah, harapan agar Allah membalas setiap sujudnya. Namun keberhasilan tahajud bukan selalu tentang apa yang datang dari luar. Ia seringkali tentang apa yang tumbuh di dalam. Banyak orang menunggu tanda besar, menunggu mimpi indah, menunggu kemudahan mendadak, menunggu rezeki berlipat. Padahal tahajud yang berhasil sering hadir dengan cara yang sangat tenang. Ia mengubah cara kita memandang hidup. Dulu mudah marah, sekarang lebih sabar. Dulu mudah kecewa, sekarang lebih menerima. Dulu mudah cemas, sekarang lebih tenang. Perubahan itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi terasa jelas oleh hati sendiri. Itulah tanda pertama, tahajud yang berhasil membuat hati menjadi lebih lembut. Ketika seseorang rutin berdiri di sepertiga malam, ia belajar satu hal yang tidak diajarkan oleh dunia. Bahwa tidak semua hal harus ia kendalikan. Bahwa tidak semua masalah harus ia selesaikan sendiri. Bahwa ada Allah yang mengatur di balik segala peristiwa. Dan kesadaran itu melahirkan ketenangan. Dalam sejarah para ulama, kita mengenal Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa ibadah yang diterima akan meninggalkan bekas pada akhlak. Jika setelah tahajud seseorang masih sama kerasnya, masih sama mudahnya menyakiti, masih sama sibuknya menghakimi, maka mungkin yang berubah hanya rutinitasnya. Tetapi jika setelah tahajud seseorang mulai lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih pelan dalam menilai, lebih lapang dalam memaafkan, maka disitulah ruhnya mulai dibentuk. Tahajud bukan hanya ibadah malam, ia adalah sekolah karakter. Ia mendidik tanpa suara, ia mengajarkan tanpa ceramah. Setiap sujud yang panjang adalah latihan kerendahan hati. Setiap doa yang lirih adalah latihan keikhlasan. Dan latihan itu perlahan membentuk jiwa. Tanda kedua dari tahajud yang berhasil adalah berubahnya hubungan kita dengan dunia. Dunia tidak lagi menjadi pusat. Harta tetap dicari, karir tetap dijalani, tanggung jawab tetap dipenuhi. Tetapi hati tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hasil. Seseorang yang berhasil dalam tahajud tidak lagi mudah hancur oleh kegagalan. Karena ia tahu bahwa ada rencana yang lebih besar dari apa yang ia lihat. Ia tidak lagi terlalu tinggi saat dipuji, dan tidak terlalu jatuh saat dicela. Karena ia telah belajar berdiri di hadapan Allah ketika tidak ada yang melihat. Malam mengajarkannya bahwa penilaian manusia tidaklah utama. Yang utama adalah kejujuran di hadapan Tuhannya. Tanda ketiga adalah munculnya rasa rindu. Tahajud yang berhasil membuat seseorang tidak lagi merasa terpaksa. Awalnya mungkin berat, awalnya mungkin karena takut, awalnya mungkin karena ingin sesuatu. Tetapi lama-kelamaan, ia bangun karena rindu. Rindu pada tenang yang tidak ia temukan di siang hari. Rindu pada sujud yang membuat dadanya lapang. Rindu pada percakapan sunyi dengan Allah. Dan ketika rindu itu tumbuh, tahajud bukan lagi beban, ia menjadi kebutuhan. Seperti seseorang yang membutuhkan udara, seperti hati yang membutuhkan cahaya. Tidak semua orang sampai pada tahap ini, karena tidak semua bertahan cukup lama. Sebagian berhenti ketika doanya belum terkabul, sebagian menyerah ketika hidupnya belum berubah. Padahal perubahan terbesar sering terjadi diam-diam. Allah tidak selalu langsung mengubah keadaan. Seringkali Allah lebih dulu mengubah kesiapan. Ia memperkuat pundak sebelum memberi beban. Ia melapangkan dada sebelum memberi amanah. Dan tahajud adalah ruang pembentukan itu. Tanda berikutnya adalah berkurangnya ketergantungan pada manusia.
Seseorang yang berhasil dalam tahajud tidak lagi menggantungkan seluruh harapannya pada orang lain. Ia tetap menghargai manusia, tetapi ia tidak menjadikan mereka sumber utama kebahagiaan. Karena ia telah merasakan cukupnya Allah. Rasa cukup itu bukan berarti hidupnya sempurna, tetapi hatinya tidak lagi kosong. Ia tahu kemana harus kembali ketika terluka. Ia tahu kepada siapa harus mengadu ketika lelah. Dan kesadaran itu membuatnya tidak mudah goyah. Tahajud yang berhasil juga terlihat dari cara seseorang menghadapi ujian. Ujian tetap datang, kesulitan tetap ada, air mata tetap mengalir. Namun ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tidak lagi mempertanyakan mengapa ini terjadi padanya dengan nada protes. Ia mulai bertanya apa yang bisa ia pelajari dari semua ini. Pertanyaan itu sederhana, tetapi menunjukkan kematangan jiwa. Tahajud membentuk kedewasaan spiritual. Ia membuat seseorang memahami bahwa hidup bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi tentang pertumbuhan. Dan pertumbuhan selalu melibatkan tantangan. Tanda lain yang halus namun nyata adalah perubahan dalam doa. Dulu mungkin doa hanya berisi permintaan dunia. Meminta kelancaran, meminta kemudahan, meminta keberhasilan. Sekarang doa mulai berubah. Meminta hati yang kuat, meminta kesabaran, meminta keikhlasan. Itulah tanda bahwa prioritas hati sedang bergeser. Dan pergeseran itu adalah keberhasilan besar. Karena tahajud sejati tidak hanya membuat tangan terangkat, ia membuat hati terangkat. Tidak semua perubahan terlihat dalam hitungan hari. Tidak semua keberhasilan terasa cepat, tetapi mereka yang bertahan akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah dekat, bahwa setiap air mata tercatat, bahwa setiap sujud disaksikan, bahwa setiap doa didengar. Mungkin tidak selalu dijawab sesuai keinginan, tetapi selalu dijawab sesuai kebutuhan. Dan pada akhirnya, tahajud yang berhasil adalah ketika seseorang menjadi lebih baik dari versi dirinya yang kemarin. Lebih sabar, lebih jujur, lebih rendah hati. Ia tidak lagi sibuk membandingkan. Ia tidak lagi mudah iri. Ia tidak lagi terlalu mencemaskan masa depan. Karena ia tahu setiap malam ia telah menyerahkan semuanya. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna. Ia tentang terus kembali. Setiap malam adalah kesempatan baru. Setiap sujud adalah awal yang baru. Dan jika hari ini kamu masih berusaha bangun meski sering gagal, masih mencoba meski terasa berat, masih berharap meski belum melihat hasil, itu sudah bagian dari keberhasilan. Karena Allah melihat usaha sebelum hasil. Tahajud bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling tulus. Dan ketika ketulusan itu tumbuh, perlahan hidup akan terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hatimu berubah. Di titik itu, kamu akan memahami bahwa hanya sedikit orang yang mampu tahajud bukan karena mereka istimewa, tetapi karena mereka memilih untuk terus kembali. Dan siapapun yang memilih kembali, akan selalu menemukan jalan pulang.